Bab 53 Part Semi. Kau. Gara menurunkan tangannya. Sedikit lega walau kesal. Melihat salah satu orangnya masuk ke kamar pribadinya tanpa permisi. Kenapa sembarangan masuk ke kamarku? Maaf Tuan Muda. Ucapnya membungkuk. Saya sudah mengetuk tapi sepertinya Anda tidak dengar. Katakan. Jika bukan hal yang benar-benar penting aku akan membunuhmu. Tuan Daniel. Menunggu di bawah. Gara. Memejamkan matanya. Menahan kekesalan yang sudah diubun-ubun. Mengusap wajahnya kasar. Baiklah. Aku akan segera turun. Orang yang membawa kabar itu membungkuk kecil lalu pergi. Gara menatap wajah Kayla yang masih memejamkan matanya. Gara mengusap lembut wajah dan bibir mungil wanita itu. Gara mengecup dalam kening Kayla. Menatap gadis itu dengan sayang. Gara menuruni tangga di ruang utama. Daniel berdiri sambil melihat-lihat furnitur dan beberapa aksesoris di sana. Menyadari kedatangan anaknya, Daniel masih menyentuh beberapa benda di atas bufet. Kau bersama gadis itu. Bagaimana ayah bisa tahu aku di sini? Daniel terkekeh. Bukankah kau sudah tahu? Kenapa masih menanyakan hal yang sudah jelas? Kau bahkan mencoba menghindari orangku yang mengikutimu. Daniel tersenyum kecil. Melihat anak lelakinya berdiri dengan wajah marahnya. Menatapnya dengan permusuhan. Aku ini ayahmu Gara. Mau seperti apapun. Darahku mengalir di tubuhmu. Sambung Daniel melangkah mendekat. Daniel menghela nafas panjang. Kau membuatku menunggu selama ini. Dan bahkan orangmu tidak mengizinkanmu masuk ke atas. Aku sangat penasaran. Bagaimana penampilan gadis itu? Ah, tidak. Mungkin aku harusnya menyebut wanita. Tukas Daniel melirik Gara dengan cemoohan. Wajah Gara sedikit berubah. Dan Daniel menyadari itu. Pria parubaya itu tergelak. Hahaha, kau benar-benar anakku. Kenapa tidak kau lakukan dari dulu? Oceh Daniel dengan senyum kesenangan. Gara mengepalkan tangannya. Rasa marah menyelimuti dirinya. Mata tajamnya melirik sadis pada ayahnya. Sekarang hanya tinggal membuatnya terpuruk. Bagaimana caraku agar kau meninggalkannya demi gadis lain yang masih suci? Sambung Daniel melangkah melewati Gara. Daniel menatap ke atas di mana Kai masih pulas. CKLEK. Daniel menggerakkan bola matanya. Melirik dingin pada Gara yang mengacungkan pistol ke kepalanya. Jika kau melangkah satu jengkal lagi saja, peluru ini akan bersarang di kepalamu. Daniel tersenyum geli. Kau bahkan menodongkan pistol ke arahku. Aku hanya melindungi apa yang kumilik ayah. Bagaimana denganku? Apa kau tak menganggapku? Kau pengecualian. Daniel tersenyum geli lagi. Dengan sedikit kekahan. Aku akan kembali ke rumah. Pulanglah jika kau senggang. Dan jaga wanitamu baik-baik jika tak ingin dia terluka. Daniel mengayunkan kakinya keluar dari villa pribadi Gara dengan mata tajam yang masih diliputi oleh dendam. Gara bernafas lega. Tapi gelisah dan khawatirnya masih terasa. Banyak hal yang Gara sesalkan. Kenapa dulu dia menyetujui untuk mengikuti perintah ayahnya mendekati Kayla? Jika berakhir seperti ini, kenapa kedua orang tua mereka harus bermusuhan? Gara kembali ke kamarnya duduk di kursi yang menghadap ke ranjang. Gara memandang Kayla yang masih memejamkan matanya. Dengan selimut putih yang menutupi dada hingga paha atasnya. Tubuh Kayla sedikit condong ke arah Gara duduk. Dari jarak 3 meter, Gara menatap menyeluruh. Dari ujung rambut hingga ujung kaki jenjang Kayla yang menggoda iman. Gara bernafas berat, mengusap wajahnya ke atas dan menyugar rambutnya ke belakang. Pria itu menunduk dengan kedua tangan yang masih bertengger di belakang kepalanya. Serasa seluruh dunia berada di kepalanya saat ini. Sangat berat. Kai menggeliat. Gara segera mengangkat kepala melongok melihat Kai. Gadis itu tersenyum melihat wajah Gara saat pertama kali membuka matanya. Bagaimana perasaanmu? Gara berdiri dan berjalan mendekat. Entahlah. Badanku rasanya remuk. Balas Kai masih tergolek di atas kasur. Mandilah. Ini sudah pagi. Badanku masih lemas. Aku tak. Gara sudah mengangkat tubuh Kai. Selimut yang menutupi tubuhnya jatuh terlepas dari tubuh gadis itu. Aku juga belum mandi. Wajah Kai memerah. Mendapati tubuh polosnya dalam gendongan Gara, yang melangkah ke kamar mandi. Dengan hati-hati Gara meletakkan Kai di bak mandi, lalu mengisinya dengan air hangat dan sabun aroma terapi. Apa tanganmu kuat memegang sabun?
Gara mengambil sabun sambil tersenyum nakal. Kai yang berendam di bathtub. Dengan air yang baru terisi setengahnya membalas senyuman Gara dengan senyum tipis. Aku masih sangat lelah. Aku hanya menawarkan diri menggosok punggung. Ucap Gara melepas kaosnya. Lalu, kenapa menanggalkan pakaianmu? Biar nggak basah. Kayla terkekeh. Bukankah untuk menggosok punggungmu aku harus masuk ke bak mandi? Gara memasuki bathtub yang sama dengan Kayla. Merangkak di atas tubuh wanitanya. Memangut lembut bibir Kayla. Tangan Kai memeluk leher Gara. Di sebuah desa terpencil jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Kenan dan Katie berdiri di pinggir jalan beraspal yang sepi pelintas. Di kiri dan kanannya hanya ada pepohonan dan ladang milik warga kampung sekitar. Om, mau sampai kapan kita di sini? Sampai ada orang yang lewat. Jawab Kenan enteng. Oh, jadi, kalau nggak ada yang lewat kita selamanya di sini. Pukas Katie tercengang. Kenan bernafas berat. Seperti kesabarannya sedang diuji. Apa kau mau kembali lagi? Ken membuka pintu samping kemudi dan memasukkan tubuhnya ke dalam mobil. Kenan duduk di jok dan memejamkan matanya. Kedua tangannya dia lipat di dada. Katie sudah sangat frustasi melihat Ken yang bersikap biasa dan pasrah. Tidak mau usaha itu. Katie memang baru pertama kali ini datang ke kampung halaman Ken. Awalnya, Kenan memang memutuskan untuk pergi sendiri. Namun Katie terus merengek dan Hani pun begitu berisik menyuruh Ken membawanya serta. Dengan alasan demi kesehatan Bibi Yun. Sebenarnya, Ken juga curiga. Karena Hani terus bersikap aneh. Akan tetapi, Ken tetap pergi juga mengambil cuti selama beberapa hari untuk mengunjungi ibunya di kampung. Beruntung, Malvin mengizinkan, dan Katie pun ikut serta. Kembali ke situasi Katie di pinggir jalan. Melihat pada sisi yang sudah dilalui. Kosong. Tampak tak ada tanda-tanda adanya orang yang akan melintas. Katie beralih melihat sisi jalan yang lainnya. Pun tak terlihat seorang ataupun sebuah kendaraan pun di ujung sana. Katie membuang nafasnya kesal. Mendang batu kerikil yang dia lihat di dekat kakinya. Ih, kenapa ban mobil Om Ken mesti bocor segala sih? Gerutunya melihat pada ban belakang mobil Kenan yang hilang anginnya. Ih, sekarang bagaimana? GGH. Mana perutku sakit lagi? Katie merintih memegangi perutnya. Katie melirik Ken tidur dengan tenang di dalam mobil. Katie menatap ke atas. Masih memegangi perutnya dengan wajah memelas. Katie pun memutuskan untuk mendekati Kenan. Menggoncang lengan pria yang masih memejamkan matanya. Om Ken. Ih, dia ini mati apa tidur sih? Omel Katie kesal menggoncang tubuh Ken namun pria itu seperti tak memberi respon apapun. Katie terdiam. Melihat Kenan begitu tenang dalam tidurnya. Jiwa mesumnya muncul. Katie menelan ludahnya. Sudah lupa mungkin dengan sakit perutnya. Mungkinkah ini kesempatanku cium dikit aja? Katie menelan ludahnya lagi. Baiklah. Katie membungkuk memasukkan sebagian tubuhnya ke dalam mobil. Nafasnya memburu saking kencangnya jantung Katie berdetak hingga memenuhi rongga dadanya. Jarak Katie dan Ken sudah tinggal beberapa jengkal saja. Mata Ken terbuka. Wah, malah melek lagi. Batin Katie bergegas mengeluarkan kepalanya. Sial, kepalanya malah kepentok langit mobil. Katie memegangi kepala sambil berjongkok. Ken melongok dengan wajah tanpa dosa dan perasaan. Kamu ngapain sih, Chet? Bab 54. Kamu ngapain sih, Chet? Kenan keluar dari mobil. Berjalan mendekat pada Katie yang sedang berjongkok. Langkah Ken terhenti. Bau apa ini? Kisah. Sialan. Kenapa harus kentut di saat seperti ini? Batin Katie menangis. Kamu kentut ya, Chet? Kisah. Tidak mungkinlah aku mengaku pada Om Kenan. Di mana harga diriku? Batin Katie memutar otaknya. Tentu saja bukan. Ini bau sigung. Elak Katie asal berdiri dengan kesal. Sigung. Ken memelengkan kepalanya heran. Iya, sigung. Tadi aku lihat dia berlarian ke situ. Katie asal menunjuk area yang penuh rimbunan semak belukar. Chet, di sini mana ada sigung? Ujar Ken sangsi. Ada tadi. Orang aku jelas lihat kok. Katie merasakan lagi tekanan di perutnya. Minta dikeluarin. Ken menoleh ke arah lain. Sialan. Tahan. Jangan kentut. Please. Batin Katie sekuat tenaga menahan kentutnya.
Ken yang melihat adanya pergerakan di ujung jalan yang tadi mereka lewati itu. Seperti sapi dan gerobak, Ken berjalan ke arah jalan aspal. Katie yang sudah tak tahan lagi, akhirnya melepaskan gasnya. Ken yang belum begitu jauh mengernyitkan hidung, membahui lagi aroma ngeri-ngeri sedap. Ken pun menoleh, melihat Katie yang terlihat pura-pura mengalihkan pandangannya ke pepohonan di atas kepalanya. Ken pun kembali melihat ke arah gerobak yang semakin mendekat. Ken berhenti di tengah jalan dan mencegat gerobak itu. Seorang pria berusia 60 tahunan duduk di atas gerobak yang penuh dengan rumput padi yang sudah kuning. Dia memegang tali kendali yang terikat pada sapi yang menarik gerobaknya. "Pak, kami dari kota, dan ban mobil kami meletus. Sudah seharian ini menunggu tapi tidak ada yang melintas." "Oh, orang kota. Di sini desa terpencil. Jadi jarang ada yang melintas." Ken tersenyum ramah. "Bolehkah kami ikut ke balai desa untuk meminjam telepon? Di sini tidak ada sinyal." "Oh, boleh, boleh. Tentu saja boleh. Ayo naik." "Tapi ya cuma begini," ucap bapak itu menunjuk tumpukan padi di belakang. "Nggak apa-apa pak, terima kasih," seru Katie yang sudah tak sabar meninggalkan tempat itu. "Langsung naik saja ke gerobak." Ken hanya melongo melihat Cathy yang gercep itu. "Sebentar, saya ambil barang-barang dulu di mobil," pamit Kenan menunjuk mobilnya. "Silahkan." Bapak itu mempersilahkan dengan tangannya. "Cepetan om." Gerobak itu bergerak perlahan karena beban bertambah. Katie dan Kenan duduk di belakang bapak yang baik hati itu di atas tumpukan jerami. Sesekali Ken dan bapak itu berbincang. Perut Katie mules lagi. Memang panggilan alam selalu datang dan pergi. Katie bergerak ke depan dan berbisik pada bapak pengendali sapi. "Sebut saja namanya Pak Isa." "Itu dari hasil berkenalan tadi." "Pak," bisik Katie. "Iya Neng." Pak Isa sedikit menoleh pada Cathy lalu kembali melihat ke depan. "Pak Isa, di mana ada toilet?" bisik Katie sambil menoleh ke belakang. "Toilet?" Pak Isa mengulang dengan sedikit keras. "Set, kamar mandi. Tempat buang hajat. WC. Oh, WC. Set, si bapak ah. Jangan keras-keras." Katie mengangkat telunjuknya ke depan mulutnya, sambil sedikit menoleh ke Kenan, yang hanya menikmati pemandangan alam. "Bapak itu sumringah." "Ada Neng." "Sebentar." Pak Isa mengedarkan matanya berkeliling, mencari WC umum. Sedangkan Katie tolah-toleh dengan pandangan tak tenang. Mulut Pak Isa terbuka lebar begitu menemukan WC umum. Terlihat gembira sekali. "Nah, itu Neng." Katie melihat ke arah Pak Isa menunjuk. Sebuah bangunan kubus dari seng tanpa atap yang berdiri tegak di pinggir persawahan. "Itu," tunjuk Katie sangsi. "Iya Neng. Itu WC umum. Biasa dipakai sama warga yang meladang." Ramah Pak Isa dengan senyum mengembang di wajahnya. "Oh, iya." Katie manggut-manggut sangsi. "Ah, sudahlah. Yang penting yang besar ini lewat." Gumam Katie. Pak Isa menghentikan gerobak sapinya di depan bangunan yang dia sebut WC itu. Katie pun turun dengan cepat. Ken menatapnya dengan heran. "Mau kemana?" "Nak Katie mau buah." "Wah!" teriak Katie agar Pak Isa tak melanjutkan omongannya. "Ke depan Pak, ke depan lagi." Katie mengayunkan tangannya ke samping, agar gerobak Pak Isa lebih maju lagi. Memberinya jalan untuk lewat, agar gerobak Pak Isa lebih maju lagi. Memberinya jalan untuk lewat. "Oh iya, Neng, mau lewat ya?" Pak Isa pun memajukan gerobaknya. Katie berjalan ke arah WC umum. Ken hanya memperhatikan langkah Katie. Begitu Katie masuk ke dalam bilik, Pak Isa melihat pada Kenan yang masih menatap kemana arah Katie pergi. "Neng Katie mau beol tuh." "Masuk WC," cengir Pak Isa. Ken tertawa kikuk. "Iya Pak Isa, saya tahu," ucap Ken menanggapi. "Tadi kentutnya bau sekali." "Hahaha, malu dia," kekeh Pak Isa. Ken ikut terkekeh. "Anak gadis," sambung Pak Isa lagi. Katie yang sudah masuk ke dalam WC tertegun dan tercengang. "Apa ini?" gumamnya melihat lagi apa yang ada di depannya. Pak Isa bilang WC. "Ini." Katie memandangi dalam bilik menyeluruh. Bangunan seng itu berdiri di atas sungai yang mengalir. Hanya di bagian Katie berpijak, yang bersemen. Hahaha. Bagaimana bisa Pak Isa menyebut ini WC? Katie keluar lagi, dengan wajah bingung dan kikuk, mendekati Pak Isa. "Pak,
Sepertinya itu ada yang salah deh. Ucap Kathy ragu. Iya, apa Neng? Oh, iya Neng. Pak Isa tersenyum lebar. WC umum di sini memang begitu. Neng tinggal jongkok terus cebok. Kathy melongo terperangah. Sedangkan Ken mati-matian menahan tawanya. Bahunya berguncang hebat. Tangannya mengepal di depan mulutnya. Kathy melirik dengan wajah memelas sedih. Udah Neng nggak apa-apa. Kalau sudah nggak tahan mah. Pak, rengek Kathy hampir menangis. Meme pepepef. Suara Kathy sudah menyayat hati. Melirik Ken. Iya maaf. Nggak apa-apa. Malah nggak pakai siram-siram lagi kok. Kathy melongo tidak percaya dengan ucapan Kenan. Iya Neng. Langsung mengalir ikut arus. Tinggal cebok. Timpal Pak Isa. Ah. Teriak Kathy frustasi. Akhirnya. Gerobak Pak Isa berjalan. Tanpa Kathy membuang hajatnya. Gadis blasteran itu terlihat sendu. Ken masih tersenyum-senyum geli tanpa suara. Kenan melirik Kathy. Dirinya merasa iba juga. Tangan Ken terulur ke belakang mengangkatnya dan mengelus kepala Kathy. Kathy menoleh memandang wajah Ken dari samping. Ken ikut menoleh. Menatap wajah gadis kecil yang jadi istrinya itu. Hao, Om Kenan. Kalau kayak gini aku makin cinta sama kamu. Batin Kathy masih menatap wajah Kenan. Jantungnya berdetak kencang. Menggedor-gedor tak karuan. Nyender boleh ya Om. Batin Kathy yang sudah dalam love mode itu. Perlahan Kathy meletakkan kepalanya di dada Kenan. Haa, wanginya. Batin Kathy menghirup dalam-dalam aroma tubuh Kenan. Bertahanlah lebih lama. Usapan lembut tangan Kenan di kepala Kathy berpindah ke lengan gadis itu. Ya ampun, serasa disayang kalau kayak gini mah. Pikir Kathy girang. Tangan Kathy terulur hendak memeluk tubuh Kenan. Gerobak berhenti. Pas sekali, Pak Isa menoleh ke belakang. Sudah sampai. Iya.